Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Di alam waktu absolut, pertarungan Ning Changjiu dengan penguasa berdosa tak lebih dari sebatang dupa, sementara di dunia luar, hampir setengah tahun telah berlalu. Tahun-tahun penguasa berdosa akhirnya berlalu, dan ia telah kembali ke kerajaan ilahinya. Proyeksinya lenyap seiring tertutupnya gerbang kerajaan ilahi. Momen singkat mereka, di dunia bawah, terasa seperti bulan yang cepat berlalu. Lu Jiajia duduk di tepi jurang, angin sepoi-sepoi membelai wajahnya, pakaiannya berlumuran salju, wajahnya yang cantik jelita berkilauan dengan kepayahan. Selama beberapa bulan ini, wilayah kekuasaannya telah maju, mencapai lantai 6 pengadilan ungu. Kultivasi pedangnya juga telah maju. Setiap kali angin sepoi-sepoi mengangkat rambutnya, setiap helainya menyerupai energi pedang yang halus dan mengalir. Ia duduk bersila di jurang, seperti bunga teratai yang mekar sebelum musim panas tiba, wajahnya terukir kelembutan dan kejernihan, gaunnya bernoda bunga sakura dan salju musim semi. Ia menatap patung kayu berukir di tepi jurang dan barisan pendakian di depannya, tatapannya kosong. Lu Jiajia selalu teringat suatu malam di musim gugur lalu ketika sebuah meteor tampak melesat di langit malam, menerangi bagian luar rumahnya sejenak. Ia berlari keluar gubuk dan melihat patung kayu itu tampak bergerak dan berputar. Formasi langit terbang kecil itu juga bersinar redup. Pola bintang berujung 7 itu bagaikan tombak yang menusuk jantungnya, membuat pikirannya bergetar. Ini adalah tanda bahwa formasi langit terbang kecil itu telah aktif. Lu Jiajia mengira ia akan kembali, tetapi malam itu, ia tak menunggu apapun. Cahaya formasi langit terbang kecil itu bagaikan lilin abadi, menyala dari awal hingga akhir, dari akhir musim gugur hingga musim dingin yang dingin, dan tak pernah padam hingga sungai musim semi mencair. Meskipun ia tak menunggu siapapun, cahaya lilin kecil ini tetap menjadi teman. Akhirnya padam tadi malam, siluet indah Lu Jiajia tampak semakin tipis. Ia menatap formasi langit terbang kecil yang memudar dan akhirnya perlahan berdiri. Ketika ia menoleh ke belakang, pegunungan telah mekar dengan sederet warna cerah. Musim baru telah dimulai, rumput gunung bergoyang, dan seorang teman lama datang. Tamu itu mengenakan gaun putih yang elegan, pinggang ramping diikat-ikat pinggang, rambut hitamnya diikat ekor kuda, alisnya tipis, dan kulitnya seputih porselen baru. Ia bagaikan anggrek terpencil di lembah, dan sosoknya dengan rok yang berkibar sudah cukup untuk mempermalukan para pelukis terbaik di dunia. Ia datang dari jalan setapak pegunungan di hutan. Puncak-puncak pohon yang tinggi bagaikan payung yang dibuka khusus untuknya. Di bawah naungan, cahaya sesekali jatuh dari celah-celah pepohonan, menyinari gaunnya dengan cahaya yang berbintik-bintik. Ia berjalan keluar, dan sinar matahari menyinarinya. Lu Jiajia menatapnya dan berbisik, "Nona Xianger." Zhao Xianger mengangguk kecil. Ia berjalan ke sisi Lu Jiajia dan menatap ke dalam jurang. "Apakah kau masih menunggu?" Suara Zhao Xianger membasuh keagungan dan dingin yang biasa, dan sejernih dan sedatar air yang baru mencair. Lu Jiajia berkata dengan tenang, "Aku sedang berlatih di gubuk, dan aku akan menunggu sebentar. Entah dia hidup atau mati, entah dia datang atau tidak, aku sudah merelakannya tahun ini." Zhao Xianger menatap wanita cantik di hadapannya, tak tersentuh oleh hawa nafsu duniawi, bibirnya yang tipis dan melengkung sedikit melengkung. Ia terkekeh pelan, Tuan Lu Feng masih belum pandai berbohong. Lu Jiajia tidak menjawab. Zhao Xianger merapikan ujung roknya di atas kakinya yang ramping dan kencang, sedikit membungkuk, dan duduk di tepi tebing. Kakinya yang ramping tampak bergoyang tertiup angin, seolah-olah mengaduk angin musim semi. "Bagaimana denganmu?" tanya Lu Jiajia, "apa yang kau lakukan di sini?" Zhao Xianger berkata, "Aku hanya datang untuk melihat." Lu Jiajia bertanya, "Saat aku melihatmu di hari terakhir di kota Linhe, kalian tampak berpelukan." Zhao Xianger berkata dengan tenang, "Berani sekali dia memanfaatkan kelemahanku dan menggodaku. Jika dia berani kembali, aku pasti akan menyelesaikan masalah ini dengannya." "Benarkah?" Lu Jiajia duduk di sampingnya. Zhao Xianger sedikit memiringkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja, aku hanya menghormati surat nikah yang diberikan ibu. Aku tidak tahu apakah dia tunangan yang dipilihkan ibu untukku, tetapi bagaimanapun juga, kami telah melalui banyak hal bersama, dan wajar bagiku untuk datang dan melihatnya." Lu Jiajia berkata, "Lalu bagaimana dengan upacara pengorbanan nasional negara Zhao di akhir musim gugur tahun lalu? Aku ingat itu seharusnya hari pertama kalian bertemu." Zhao Xianger mengerutkan kening dengan tidak senang dan berkata, "Kau tinggal menyendiri di sini, bagaimana kau tahu semua ini?" "Xiaoling yang memberitahuku," kata Lu Jiajia. Zhao Xianger secara khusus mengundang Ning Xiaoling ke upacara kenegaraan, setelah dengan jelas mengatakan kepadanya untuk merahasiakannya. Gadis sialan itu benar-benar tidak bisa diandalkan. Lu Jiajia melanjutkan, "Sekarang, semua orang di kota ini pasti tahu kalau Suster Xianger punya tunangan, kan?" Zhao Xianger menjawab dengan tenang, "Tunangannya masih jadi bahan gosip di banyak tempat, tapi rasa sayang guru puncak kepada murid yang jauh lebih muda darinya sekarang sudah diketahui semua orang.
Aku sudah sering mendengar orang membicarakannya saat aku sedang menyamar di kedai teh dan restoran. Tapi aku tidak bisa menyalahkan mereka. Kisah cinta antara guru dan murid itu tabu, dan dengan ketenaran dan kecantikan guru puncak yang tak tertandingi di Provinsi Selatan, mau tidak mau hal itu menjadi bahan perbincangan. Lu Jiajia menatap gadis yang berbicara begitu pelan. Zhao Xianger kini sedikit lebih tinggi, tubuhnya bahkan lebih ramping dan berlekuk. Gaun hitam lembutnya menutupi lekuk tubuhnya yang indah, dan bahkan di balik pakaiannya, tubuhnya yang montok, lembut, dan harum tak tertandingi. Namun kata-kata gadis yang begitu lembut itu semakin tidak menyenangkan. Dia hanya muridku, kata Lu Jiajia. Zhao Xianger berkata, apakah hanya kita berdua di sini yang begitu tidak jujur? Kalaupun aku percaya, akankah ada yang percaya? Ekspresi Lu Jiajia dingin, dan setelah beberapa saat ia berkata, lalu kenapa kau di sini hari ini? Kenapa kau seolah-olah datang untuk menanyaiku? Zhao Xianger menatap Lu Jiajia. Saudari Lu, yang mengenakan pakaian seputih salju dan membawa pedang, pastilah pendekar pedang wanita paling sempurna di benak semua orang. Bahkan ia, setelah beberapa kali melirik, merasa terpikat, bahkan ingin melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, seolah-olah bertemu dengan puncak-puncak gunung yang tertutup salju. Zhao Xianger terdiam sejenak, lalu berkata, kau tahu dia tunangan nominalku. Tapi dia jelas tunanganku, tapi kau sudah tinggal di sini begitu lama. Omong kosong macam apa itu? Lu Jiajia menjawab dengan tenang, sudah kubilang, dia hanya muridku. Zhao Xianger, sedikit kesal, bertanya, kau masih keras kepala. Lu Jiajia menjawab, Nona Xianger, jika kamar sederhana ini tidak mengganggu Anda, saya tidak keberatan Anda tinggal bersama saya. Setidaknya saya akan ditemani. Ekspresi Zhao Xianger menjadi sedikit lebih muram. Saya berbeda dari Anda. Jika Anda pergi, 4 puncak hanya akan kehilangan seorang pendekar pedang wanita dengan ilmu pedang yang luar biasa. Jika saya pergi, jutaan warga Zhao akan musnah. Awan tebal menutupi cahaya, menyelimuti wujud halus keduanya dalam kegelapan. Baru setelah awan itu berlalu, mereka berbicara lagi. Apa yang ada di bawah jurang ini? Gumam Zhao Xianger dalam hati. Lu Jiajia bertanya, tidak bisakah 9 bulumu terbang di atasnya? Zhao Xianger menggelengkan kepalanya. Dia sudah mencoba diam-diam. Seluruh jurang menolak kehadirannya. Lu Jiajia berkata, konon, tanah terlarang di alam liar selatan sangat berbahaya, dipenuhi sisa-sisa dewa jahat kuno itu. Zhao Xianger berkata lirih, mungkin banyaknya wanita cantik telah membuat seseorang begitu bahagia sehingga mereka tidak ingin kembali. Lu Jiajia terkekeh dan berkata, kalau aku jadi dia, aku pasti tahu ada tunangan secantik itu menungguku di luar, jadi bukankah pelukan lembut lainnya hanya akan jadi bumerang? Aku tidak menunggunya. Zhao Xianger berbisik membela diri, lalu membalas, kalau kupikir ada kecantikan sedingin es seperti seorang guru yang menungguku meleleh, aku pasti enggan. Lu Jiajia bergeming, dan hanya berkata, untungnya, kau bukan murid balai pedang, kalau tidak, kau pasti sudah dihukum oleh penguasa sekarang. Zhao Xianger juga tidak mau menyerah, dan berkata, untungnya, wilayahmu masih tinggi, kalau tidak, aku pasti sudah menghajarmu sekarang. Lu Jiajia tidak tahu apa yang dipikirkannya. Alisnya yang panjang sedikit terangkat, dan ia tampak sedikit marah. Di antara tubuh gioknya yang dingin, energi pedang bagaikan mata air yang menyembur keluar dari sela-sela bebatuan, memercik menjadi kabut putih di bawah sinar matahari. Zhao Xianger menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh yang sama. Setelah mengenakan jubah naga dan dinobatkan sebagai permaisuri selama lebih dari setahun, sikapnya secara alami dipenuhi dengan keagungan dan kebanggaan yang tak terbantahkan. Keagungan ini terpancar dari ketajaman alisnya dan semburat merah di sudut bibirnya. Di balik bulu matanya yang tipis dan sayu, mata hitam putihnya yang khas bersinar bagai cermin. Tentu saja, mereka hanya mencoba menakut-nakuti satu sama lain, menolak untuk menyerah, dan tentu saja tidak akan benar-benar bertarung. Apakah kau sudah memasuki Istana Ungu? Tanya Lu Jiajia, menatapnya. Zhao Xianger mengangguk, iya. Lu Jiajia bertanya, apakah itu pertempuran dengan kerajaan Jin di akhir musim gugur tahun lalu? Zhao Xianger tersenyum dan bertanya, apakah kau tahu semua ini? Xiaoling sering memberitahuku kabar tentangmu, apalagi peristiwa yang begitu sensasional. Lu Jiajia bertanya, apakah pertempuran itu berjalan lancar? Zhao Xianger tenggelam dalam kenangan. Pertempuran ini tidak berarti apa-apa baginya. November lalu, di penghujung musim gugur, di hari yang dingin dan berembun, Zhao Xianger, tanpa disadari, membawa payung, pedang, dan 9 bulu, diam-diam melakukan perjalanan ke kerajaan Jin. Pikiran ini telah lama berkecamuk di benaknya, tetapi setelah insiden Ning Changjiu, pikiran itu semakin kuat, akhirnya mencapai titik tak terkendali di penghujung musim gugur tahun itu. Sepanjang tahun, kekuatan militer Zhao tumbuh, dan persenjataan militernya secara bertahap menyamai Jin. Yang terpenting, kebangkitan para kultivatornya, setiap kultivator yang telah mencapai alam abadi praktis setara dengan 100 kultivator lainnya. Namun, perang antara kedua negara bukanlah adu kekuatan biasa.
Medan perang itu berbahaya, dan bahkan para kultivator dari alam Istana Ungu pun akan kesulitan bertahan hidup di tengah kekacauan. Oleh karena itu, membujuk para kultivator untuk bergabung dengan pasukan pun sangat sulit. Oleh karena itu, meskipun Jin bukan lagi raksasa tak terkalahkan yang mereka bayangkan, dalam pertempuran sesungguhnya, hasilnya tetaplah tipis. Dan yang bahkan lebih pesat dari kekuatan militer Zhao adalah wilayah kekuasaan Zhao Xianger. Selama setahun, ia tidak berlatih dengan serius, namun tingkat kultivasinya melonjak. Ia dengan mudah mencapai puncak alam panjang umur, siap menerobos ke alam Istana Ungu kapan saja. Namun, ia merindukan sebuah kesempatan. Baru setelah bunga sakura kerajaan Jin bermekaran, ia merasakan pencerahan tiba-tiba, akhirnya memutuskan untuk memulai perjalanan dengan pedangnya untuk meraih secercah harapan itu. Hari itu, angin dingin menyapu daratan, embun beku membunuh semua rerumputan. Zhao Xianger tiba sendirian di luar tembok kota kerajaan Jin. Kota utama Jin tampak seperti penjara yang suram. Pasukan kavaleri berbaju zirah berat berpatroli di tembok kota, para prajurit berbaris tanpa henti dari menara-menara, obor menyala bahkan di siang hari, dan para pemanah tak pernah mengendur. Orang-orang yang lewat tetap diam, dan ketika mereka bertemu, mereka hanya saling menatap. Bahkan ketika mereka saling menatap, mereka tak berani bertatapan terlalu lama. Kota itu dipenuhi atmosfer penindasan yang mendalam. Ini adalah ibu kota kerajaan Jin. Zhao Xianger melepaskan jubahnya di luar tembok kota negara Jin. Ia masih mengenakan pakaian hitamnya yang familiar, gagah dan anggun, membawa payung dan pedang, memancarkan aura kepahlawanan. Di luar tembok kota, ia menginjak punggung Jiu Yu dan melayang ke udara, mencapai puncak tembok kota. Pagi itu, seluruh negara Jin gempar. Kota kekaisaran negara Jin dijaga ketat, dilengkapi dengan menara sinyal khusus yang memungkinkan mereka mengirimkan informasi dengan sangat cepat. Di atas tembok kota, Zhao Xianger berdiri dengan tenang, menebas semua pedang dan pisau yang mendekat, memberi negara Jin waktu untuk bereaksi. Dinasti Fana ini, yang mendominasi wilayah selatan, kini tampak rapuh dan tak berarti di matanya. Meskipun secara alami cerdas, ia meremehkan taktik militer. Kini, dengan pedangnya dan satu orang, ia dapat menyelamatkan kedua negara dari kematian. Ketika berita itu sampai ke negara Jin, keluarga kerajaan terkejut, dan seluruh kota bergejolak. Satu persatu, 12 jenderal hantu Xuantian, yang melindungi kerajaan Jin, menjulang di atas kota bak raksasa berbaju zirah, tangan mereka bertumpu di tembok kota. Mereka menjadikan seluruh kota kekaisaran sebagai fondasi, mata mereka yang sebesar gong, menatap tajam ke arah wanita muda yang tiba-tiba muncul, masing-masing menghunus senjata mereka. Kedua belas raksasa ini adalah pelindung ilahi Jin. Legenda mengatakan bahwa, jika bersatu, mereka dapat membantai para dewa dari alam Istana Ungu. Kau bahkan belum mencapai alam Istana Ungu, namun berani menerobos masuk ke kota ini. Orang-orang Zhao yang bodoh itu merangkulmu, memujamu, dan menganggapmu sebagai putra dewa. Aku tak pernah menyangka kau, dengan kedudukanmu yang tinggi, akan mempercayai klaim absurd seperti itu. Sebuah suara menggelegar dari pusat kota kekaisaran bagaikan lonceng yang berdentang. Perempuan sebagai kaisar memang sangat impulsif. Di dekatnya, seorang pangeran bangsawan muncul di atas tandu, mengamati permaisuri Zhao yang legendaris dari kejauhan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa permaisuri Zhao memiliki kecantikan bak dewa, yang memikat seluruh kota dan bangsa. Banyak yang berjuang demi ketenaran dan kekayaan hanya untuk melihatnya sekilas. Zhao Xianger tak bergerak. Ia berdiri diam, dan pedang serta panah tak mampu menjangkaunya. Ia tahu masih ada penguasa di kerajaan Jin. Semakin banyak orang berkumpul di bawah. Para raksasa berbaju zirah yang menempel di tembok kota menatapnya dengan tubuh besar, seolah-olah sedang memandangi bunga langka namun rapuh. Namun, segelintir penguasa sejati di kota kekaisaran semuanya memasang ekspresi serius. Matahari terbit di langit, menyinari kota yang dibentengi, dan juga dengan jelas menyinari alis Zhao Xianger. Para pangeran yang datang untuk menyaksikan di tandu mereka semuanya memasang ekspresi berapi-api. Sepertinya semua pelacur papan atas di seluruh kerajaan Jin tak tertandingi olehnya. Banyak orang mulai berteriak, meminta raksasa untuk tidak menyakitinya dan menangkapnya hidup-hidup. Sorak-sore itu berhenti ketika Zhao Xianger melompat dari tembok kota. 9 bulu hitam membentangkan sayap besar mereka di langit. Meskipun 9 bulu itu kurang tebal, siluet mereka begitu indah. Sayapnya bagaikan burung camar, bulu ekornya bagaikan burung phoenix, setiap bulunya memancar bagai pedang tajam saat terbentang. Para raksasa berhamburan, satu demi satu, menyambut gadis muda itu. Hari ini bagaikan mimpi buruk bagi bangsa Jin. Salju turun di kota, salju hitam, setiap serpihannya bagaikan secercah energi spiritual pelindung bangsa, para raksasa, yang memudar. Mereka menyaksikan tanpa daya saat perempuan muda itu melesat ke angkasa, menyerang langsung monster spiritual yang ukurannya puluhan kali lipat lebih besar dengan tangan kosong. Kemudian, satu persatu, siluet bukit-bukit itu pecah, terpelintir, dan runtuh. Mereka telah berakar di Jin, menyerap hampir seluruh kekuatannya. Masing-masing adalah roh dari alam panjang umur.
Namun, meskipun mereka berdua berada di alam umur panjang, Zhao Xianger bagaikan iblis sejati, menghabisi mereka dengan pukulan demi pukulan. Musim dingin tampaknya datang lebih awal. Salju hitam turun cukup lama sebelum akhirnya berhenti. Seluruh kota terasa dingin. Selain 12 raksasa, Zhao Xianger belum membunuh siapapun. Ia bahkan tidak menghiraukan para pangeran yang membentaknya dengan kata-kata kasar. Ia bagaikan mesin pembunuh biasa, target utamanya adalah Pangeran Jin, yang bersembunyi jauh di dalam istana seperti kura-kura tua. Yang mulia, berhenti. Di luar kota kekaisaran, 12 raksasa telah mati, dan tak satu pun anak panah dari langit yang dapat menembus pakaiannya. Bayangan gelap itu terbang di udara, memasuki kota kekaisaran yang tampak kosong, dan akhirnya dihentikan oleh dua pria parubaya. Kedua pria parubaya itu sangat mirip dalam penampilan dan pakaian. Mereka bagaikan dua gunung yang menekan istana kekaisaran. Ada apa? Zhao Xianger jarang berbicara. Salah satu dari mereka mendesah, perang antara dua negara harus diputuskan di medan perang. Yang mulia, memasuki kota sendirian dan menggunakan kekuatan surgawi Anda untuk mengubah tatanan dunia secara sewenang-wenang adalah tidak adil. Zhao Xianger menjawab, Anda pikir wilayah Anda terlalu kecil, jadi Anda menelan 16 negara yang lebih kecil. Anda bahkan telah menekan pasukan Anda melawan Zhao, memaksanya untuk menyerahkan wilayah dan merambahnya. Saya berbeda. Saya membenci kota ini, tetapi saya tidak akan mempertimbangkan untuk menduduki atau menghancurkannya. Ia hanya ingin membunuh Raja Jin. Ia ingin meredakan kebencian selama puluhan tahun di antara rakyat Zhao dan melampiaskan hasrat pedang yang terpendam dalam dirinya. Ia menaiki tangga dan menuju ke atas. Apa hubungan kekuatan abadi atau manusia dengan saya? Saya adalah permaisuri Zhao. Saya masih di bumi. Siapa yang berani menggulingkan saya? Zhao Xianger berhenti di antara mereka, menunggu mereka menyerang. Namun kedua pria itu saling berpandangan, mendesah, dan minggir, memberi hormat kepada Zhao Xianger. Sisa pasukan berbaju zirah berat berdiri di kedua sisi, tombak mereka menusuk bagai hutan, diarahkan padanya, tetapi tak seorang pun bergerak. Jauh di dalam istana kekaisaran, Raja Jin yang menua melarikan diri. Ia mencoba meniup semua lilin, tetapi tak sengaja menjatuhkan satu lilin, memicu kobaran api yang justru menerangi tubuhnya sendiri dengan lebih jelas. Ia berteriak minta tolong, berdoa agar ramalan Chang Yingsu menjadi kenyataan, agar para dewa turun dan menenangkan kekacauan. Namun tak ada yang datang. Mereka yang telah dibantai, atau sekadar ketakutan, tak mampu berbuat apa-apa. Ia ditinggalkan sendirian, lalu ia menyaksikan tanpa daya saat perempuan muda itu muncul dari kobaran api. Kecantikannya sungguh memukau. Inilah pemandangan terakhir yang disaksikan Raja Jin yang menua. Pada tahun-tahun berikutnya, pertempuran ini dilebih-lebihkan dan digambarkan dengan penuh semangat, seolah seluruh kota adalah medan pertempuran dengan pedang yang berdentang dan genderang yang menggelegar. Permaisuri Zhao dan Raja Jin menghunus pedang mereka, dan bentrokan itu terungkap dalam kisah yang berbeda, masing-masing menjadi tontonan yang gelap dan misterius. Namun dalam kisah nyata, Zhao Xianger hanya menikamnya hingga tewas dengan satu pukulan di tangga, lalu duduk sendirian di singgasana hitam emas, menatap ke kejauhan. Segalanya terasa begitu membosankan baginya. Karena dunia manusia begitu membosankan, semua peristiwa masa lalu yang menarik itu terasa semakin nyata. Ia membantu memadamkan api di istana Jin yang mewah sebelum menuju ke halaman belakang, berdiri di bawah pohon sakura yang bunganya menyerupai salju. Semua barang miliknya dikumpulkan, dan di tengah-tengah bunga sakura, ia memasuki halaman ungu. Ia telah menantikan kesengsaraan iblis batin. Namun, ternyata itu bahkan lebih membosankan daripada yang dibayangkannya. Di dalam ranah kesengsaraan iblis batin, ia awalnya telah menemukan jati dirinya, dan kemudian ia menjalani kehidupan lagi, sebuah perjalanan yang singkat. Kali ini, semua orang dengan penuh semangat melayani dan memujanya, menghiasinya dengan segudang kemewahan, ribuan kemewahan dan glamor yang memabukkan. Namun begitu awan memudar, tak ada yang layak diingat. Zhao Xianger tetap luar biasa tenang selama kesengsaraan iblis batin. Sebagian besar waktunya, ia berada di kerajaan yang familiar, di bawah pohon beringin yang familiar, menatap ke kejauhan. 10 tahun berlalu dengan cepat. Akhirnya, ia mencapai usia 16 tahun. Ia mencari sosok berbaju putih di tengah kerumunan, tetapi entah bagaimana ia tak dapat melihatnya. Seolah-olah ini kenyataan, dan kenangan itu hanyalah mimpi. Penderitaan iblis batinnya tak bisa disebut penderitaan, karena di alam iblis batin, semua orang membuka jalan untuknya, menawarkan hadiah tulus, dan menjawab setiap pertanyaan tanpa jejak delusi. Ia belum bertemu pemuda yang tak bisa ia gambarkan perasaannya dalam ilusi gadis 16 tahun itu, sehingga ia benar-benar kehilangan minat pada penderitaan iblis batin. Zhao Xianger membunuh Raja Tua Ekor Merah yang terbuat dari kertas dalam ilusi dan keluar dari penderitaan. Saat ia meninggalkan penderitaan iblis batin, semua orang dalam ilusi berlutut di hadapannya, seolah-olah ini bukan alam iblis batin, melainkan kerajaan ilahinya. Ia adalah dewa yang berdaulat atas segalanya, bahkan kesengsaraan iblis batiniah pun tak berani meremehkannya. Dunia manusia tetap membosankan seperti biasa.
Zhao Xianger menceritakan kisah tahun-tahun itu kepadanya. Lu Jiajia mendengarkan dengan tenang, sesekali berbicara. Setelah selesai berbicara, Zhao Xianger berpamitan. Apakah kau akan pergi? Tanya Lu Jiajia. Zhao Xianger tahu apa yang ia tanyakan dan berkata, jika dia tidak datang setelah 3 tahun, aku akan pergi ke kerajaan barat. Lu Jiajia bertanya lagi, jika dia kembali, apakah kau akan menyetujui pernikahan ini? Zhao Xianger berkata dengan tenang, aku dan dia mungkin berada di jalan yang sama, tetapi kami tidak berada di jalan yang sama. Di kota alam rusak, 6 bulan terakhir terasa sangat panjang. Cao Xiaoli duduk di atas istana setiap hari, menatap langit, mengamati meteor, hingga matanya perih. Selama tahun ini, kota alam rusak mulai dibangun kembali sedikit demi sedikit setelah kehancurannya. Meskipun jauh dari kejayaannya, kota itu akhirnya tetap menjaga apinya tetap menyala. Ye Chu kembali ke ngarai salju, dan Ximing tak pernah kembali ke kota. Maka, Cao Xiaoli yang berusia 17 tahun mengambil alih tanggung jawab utama, dan penguasa bulu darah, sebagai totem binatang suci baru kota alam rusak, sesekali berjaga di tembok kota, merasakan pemujaan dari orang-orang. Setelah 6 bulan linglung, Cao Xiaoli akhirnya melihat sosok yang jatuh di kejauhan. Begitu jauh dan samar, seperti perasaan kering dan tumpul dari tatapan jangka panjang. Namun ia tahu itu adalah bos. Tanpa sedikit pun usaha untuk berganti pakaian tercantiknya, ia berlari keluar kota. Namun ia bukan yang pertama tiba. Ye Chu dan Ximing telah menunggu begitu lama untuk hari ini dan hasil ini. Di ngarai salju, Su Yansu memeluk Ye Chu. Jika Ning Changjiu tidak menyelamatkannya, Ye Chu pasti sudah mati di hari ia bertabrakan dengan penguasa berdosa. Kesehatannya memburuk, dan ia hanya bisa tertidur dalam pelukan Su Yansu. Wajahnya yang tampan bak dewa semakin memudar, dan hampir sepanjang waktu, ia terlihat terbaring compang camping, bagaikan serpihan kayu hangus. Su Yansu tahu ia sedang sekarat. Namun hari ini, Ye Chu, tak seperti biasanya, bangkit dan menemukan ramuan ajaib entah dari mana. Setelah menelannya, ia mendapatkan kembali kekuatannya, seolah-olah sedang terengah-engah. Ia menancapkan benderanya dan meninggalkan ngarai salju. Su Yansu tahu ia tak akan kembali kali ini. Ia memeluknya dari belakang dan bertanya, kau tak pernah benar-benar menyukaiku, kan? Ye Chu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak. Mata Su Yansu dipenuhi duka. Tapi kau jelas tidak mencintaiku. Siapa yang kau cintai? Wanita bernama Ximing itu. Atau kau tak mencintai siapapun? Perasaan Ye Chu terhadap Ximing bukanlah sentimental, paling-paling hanya kekaguman bersama. Penghalang tak terjembatani antara dirinya dan junior ini adalah perebutan Dao Agung. Namun hari ini, ia memang akan mengantar kepergiannya. Ye Chu mengikuti arah tertentu dan dengan cepat menemukan tubuh Ning Changjiu yang hancur di hamparan pasir. Tubuh Ning Changjiu hampir terbakar, tak meninggalkan jejak daging aslinya. Ia terbaring di tanah, bahkan tak bisa bernapas. Setiap tulang di tubuhnya yang hancur remuk, dan tak diketahui kekuatan dan tekad apa yang menopang jantungnya yang berdetak kencang. Setelah Ye Chu tiba, Ximing tiba hampir bersamaan. Mereka bertukar pandang. Bunuh dia, dan kita akan berbagi kekuatan dan bertarung sampai mati, kata Ximing. Ye Chu tersenyum dan bertanya, apakah kau benar-benar ingin membunuhnya? Ximing menjawab, aku di sini untuk membunuhnya. Akal sehatmu seharusnya bisa membedakan kebenaran dari kata-kataku. Ye Chu tersenyum dan mengangguk, berkata, kalau begitu, ayo kita lakukan. 700 tahun keterikatan akhirnya berakhir. Ximing mengangguk, mulai. Mereka tiba di depan tubuh Ning Changjiu dan mengangkat pedang mereka bersama-sama. Cao Xiaoli terus berlari, roh pedang masih tertidur di dalam dirinya, tak meninggalkan siapapun untuk menyelamatkannya. Suara pedang yang menusuk dadanya terdengar. Namun, bukan dada Ning Changjiu yang tertusuk, melainkan dada Ye Chu. Ximing menggunakan pedang dari kitab pedang amanat surgawi, jurus yang telah dikuasainya selama 6 bulan terakhir. Sambil memegang pedang, ia menatap Ye Chu, masih dipenuhi keraguan. Ia bertanya, mengapa kau begitu lemah? Beraninya kau datang menemuiku, begitu lemah. Ye Chu menatap pedang yang menusuk dadanya dan tersenyum, kau akhirnya berhasil menipuku. Ximing menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak berbohong. Memang benar aku ingin membunuhnya, dan juga benar aku ingin membunuhmu. Ye Chu mendesah, jika kekuatan kita dibalik, mungkin aku sudah membunuhmu sejak lama. Kekuatannya jauh lebih lemah daripada Ximing. Jika Ximing lebih pintar, ia tidak akan bertarung selama 700 tahun. Ximing berkata dengan tenang, itu aku kemarin, bukan aku hari ini. Setelah itu, ia menghunus pedang hitam legam itu, mengiris jantung yang rapuh itu. Ye Chu masih tersenyum saat ia terjatuh. Ia menyukai salju, tetapi di sini terbentang gurun yang luas. Ini bukanlah takdir yang ia harapkan, melainkan takdir bagaikan pasir di antara jari-jari, tak terkendali. Sekalipun ia pernah menggenggam seluruh gurun, pada akhirnya gurun itu akan terkikis. Inilah akhir yang akan ia hadapi.
Kematian Ye Chu tidak menghilangkan kekuatan takdir, karena sedikit kekuatan yang dimilikinya telah terkikis habis dalam peperangan antara para penguasa berdosa dan dewa. Yang tersisa darinya kini hanyalah cangkang kosong sebuah boneka. Dan justru karena inilah ia benar-benar mencapai akhir hidupnya. Siming telah membunuh musuh bebuyutannya selama berabad-abad, tetapi ia tak dapat menemukan kebahagiaan sejati. Ia tidak terus membunuh, melainkan duduk bersila, pedang hitam di lututnya, tatapannya tak bergerak saat ia menatap pemuda yang sekarat itu. Ia akan menunggu Ning Changjiu terbangun, lalu menghadapinya dalam pertarungan terakhir. Terlepas dari menang atau kalah, ini akan menjadi pertempuran terpenting dalam hidupnya. Sosok Ye Chu berubah menjadi pasir dan lenyap, tertiup angin sedikit demi sedikit, hingga hanya tersisa jantung yang tertusuk, masih berdetak kencang di atas pasir. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba Raja Berdosa, ia pasti sudah meninggalkan dunia ini sejak lama di atas api surga. Kini setelah Ye Chu tiada, kekuatan takdir telah tersebar ke seluruh dunia lagi dalam pertempuran melawan Raja Berdosa. Jika harus dikumpulkan kembali, entah kapan. Siming tak kuasa menahan diri untuk mengingat ribuan tahun yang berlalu dalam sekejap, dan mustahil membedakan waktu dan musim. Kerajaan dewa yang dulunya paling mereka banggakan kini menjadi belenggu yang selalu mencekik mereka. Siming menggunakan pedang hitamnya untuk mengambil jantung indah bertujuh lubang itu, membelah permukaannya yang sebening kristal, dan menembus pembuluh darah yang sangat halus, membiarkan cairan di dalamnya perlahan mengalir ke mulut Ning Changjiu. Apa yang kau lakukan? Cao Xiaoli bergegas tanpa henti, dan akhirnya tiba di saat ini. Siming berkata dengan dingin, kalau kau tidak ingin dia mati, diamlah. Cao Xiaoli menatap pemuda di pelukannya dengan kulit keriput dan daging serta darah yang hancur. Jantungnya tiba-tiba menegang, ia merasa pusing, dan langkahnya terhuyung. Ia menatap Siming yang sedang memegang jantung 7 lubang seindah kristal kaca, dan menyuapkannya ke mulut Ning Changjiu sedikit demi sedikit, tak berani bernapas. Ia berpikir benda ini terlihat sangat aneh, pasti semacam obat mujarab. Ia tak berani membuat Siming kesal sedikit pun, lagi pula, masih banyak urusan di antara mereka yang belum terselesaikan. Coba, Siming tiba-tiba mengambil jantung itu dengan pedang dan menyerahkannya kepada Cao Xiaoli. Cao Xiaoli terdiam dan melambaikan tangannya berulang kali. Baru setelah Siming menyuapi Ning Changjiu seluruh jantung itu, Cao Xiaoli menghela napas lega. Ia bertanya dengan hati-hati, Saudari Siming, Bodhisattva hidup, bisakah jantung ini dimakan untuk menyelamatkan bos? Siming menjawab, orang terakhir yang memakan jantung ini dibakar hingga lumat, dikeluarkan isi perutnya, dan jasadnya dikurung di bawah kobaran api, menderita sejak saat itu. Kepala Cao Xiaoli berdengung saat ia mendengarkan kata-katanya. Setelah beberapa saat, ia memaksakan senyum dan berkata, Kak Siming, aku pengecut. Jangan coba-coba mempermainkanku. Bibir Siming melengkung, berkata, percaya atau tidak. Cao Xiaoli berpikir dalam hati bahwa hidup itu baik, masa depan bisa diurus nanti. Ayo pergi. Siming mengangkat tubuh Ning Changjiu dan mendekapnya di dadanya. Cao Xiaoli buru-buru mengikutinya, bertanya dengan lembut, mau kemana? Mungkin ia akan mengambil peti mati, ia bertanya-tanya dengan takut, menatap tajam Ning Changjiu, berharap dapat mengingat wajahnya selamanya. Siming berkata, ayo kembali ke Aula Roh Bintang. Oh. Cao Xiaoli menghela napas lega. Ia menangkupkan kedua tangannya dan mengikuti Siming, sopan dan rendah hati, layaknya seorang pelayan yang patuh. Kembali di Aula Roh Bintang, Siming menggunakan kekuatan jam matahari untuk melindungi Ning Changjiu dan akhirnya mulai menyembuhkannya. Cao Xiaoli dengan hati-hati mengikutinya ke Aula Roh Bintang, tunduk pada Siming, memanggilnya, kakak, sibuk berlalu, selalu siap melayani dan melayani, tak pernah mengeluh. Waktu membasahinya bagai mata air yang lembut dan hangat, mengangkatnya perlahan dari tanah. Cahaya yang cemerlang meresap ke dalam dagingnya, mempercepat waktu dan memungkinkan dagingnya beregenerasi dan sembuh secepat mungkin. Meski begitu, pemulihannya lambat. Luka-luka itu telah menembus seluruh tubuhnya, dan Siming tidak tahu kekuatan apa yang membuatnya tetap hidup. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan oleh catatan ilahi Shuro. Apakah itu obsesi, atau sesuatu yang lain sama sekali? Siming tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi ia harus menunggu Ning Changjiu bangun. Pertama, kekuatan takdir telah lenyap dari langit dan bumi, dan jika ia ingin pergi, ia hanya bisa menemukan jalan keluar lain. Kedua, ada retakan di hati Taoismenya, dan retakan itu berasal dari Ning Changjiu. Hanya dengan mengalahkannya secara terbuka dan adil, ia dapat benar-benar menyembuhkan retakan ini dalam pikirannya. Poin terpenting adalah ia merasa pemuda ini seharusnya tidak mati begitu saja. Setelah Cao Xiaoli membawakan air panas, ia berjingkat di belakangnya, meletakkan jari-jarinya di bahu Siming, dan mulai memijat dan memukul, mengendalikan kekuatannya dengan tepat. Kau telah bekerja keras, saudari Bodhisattva hidup. Aku belum bertemu denganmu selama setengah tahun, dan aku sangat merindukanmu, kata Cao Xiaoli genit. Oh, benarkah? Siming mencibir, dan berkata, seberapa besar kau merindukanku? Yang tak terpikirkan saat minum teh, dan tak bisa tidur di malam hari, Cao Xiaoli bersumpah.
Siming tidak menolak pijatannya. Ia menatap Ning Changjiu dan berkata, bosmu sedang berada di ujung tanduk, tapi aku tidak bisa menjamin dia akan selamat. Sisanya bergantung pada keberuntungannya sendiri. Cao Xiaoli akhirnya merasa jauh lebih rileks. Ia tahu betul betapa beratnya hidup bosnya. Karena Suster Siming berkata begitu, dia pasti baik-baik saja. Siming memejamkan matanya sejenak, menikmati tangan Cao Xiaoli dengan kekuatan yang pas, lalu berkata, dari mana kau belajar teknik ini? Petik 2. Teknik ini diwariskan dari keluarga ibuku. Bahkan aku belum sering memijat bosku, tapi Suster Siming dan aku langsung cocok. Sebelum Cao Xiaoli sempat menyelesaikan kata-katanya, ia disela oleh Siming. Ia mengangkat tangan gioknya dan meletakkannya di tangan Cao Xiaoli yang lebih kecil, sambil tersenyum dan berkata, tangan seindah ini akan menjadi tangan orang mati. Bahkan aku pun merasa kasihan pada mereka. Hati Cao Xiaoli mencelos, berpikir bahwa akhirnya tiba saatnya untuk perhitungan. Siming tersenyum dan berdiri, berkata, ayo pergi. Kemana, kita mau kemana? Hati Cao Xiaoli berdebar kencang. Siming berkata, tentu saja, kami akan memilihkan pemakaman dengan Feng Shui yang lebih baik untukmu. Cao Xiaoli menunjuk tubuh Ning Changjiu yang hancur dan berkata, sebelumnya itu tugas bos. Aku sebenarnya sangat pemalu. Kalau bos tidak memberi instruksi, aku tidak akan mau menyentuh Suster Siming, yang secantik es dan giok, di depanku. Kalau kau tidak percaya, tunggu saja sampai bos bangun dan tanyakan padanya. Mata indah Siming bergerak, dan bayangan jubah hitam yang terpantul di kolam menjadi semakin dingin. Ia tersenyum dan berkata, kenapa membunuhnya setelah dia bangun? Kalau memang dia yang memerintahkanmu untuk mempermalukanku, menyelamatkannya sekarang sama saja seperti memelihara harimau untuk mencelakai diriku sendiri. Lebih baik aku menyingkirkan harimau itu sesegera mungkin. Cao Xiaoli berdiri di sana, mengendurkan tangannya yang memegang pilar, dan memikirkan betapa baiknya bos itu padanya di masa lalu. Ia menggertakkan gigi, mengambil keputusan, dan berkata, ayo pergi. Hah, ayo kita pilih kuburan. Harus ada bunga dan air, kalau tidak aku tidak tahan mati, kata Cao Xiaoli dengan suara merintih. Mendengar ini, senyum Siming melebar. Sayang sekali membunuh gadis pintar sepertimu, katanya. Bagaimana kalau begini, aku beri kau kesempatan untuk hidup. Cao Xiaoli mengangguk berulang kali, seolah-olah tidak ada harapan. Siming mengangkat satu jari dan berkata, jadilah raja baru kota Broken Boundary. Ini, mungkinkah ada hal sebaik itu? Cao Xiaoli merasa agak tidak nyata. Siming mengangkat jari lainnya, jadilah pelayanku. Meskipun selisihnya agak besar, rasanya tidak terlalu buruk. Pikiran bahwa semua yang dia lakukan adalah untuk bos memberinya kekuatan. Kenapa, kau tidak setuju? Ketika Cao Xiaoli tidak langsung menjawab, Siming bertanya sambil tersenyum. Tuan, Cao Xiaoli segera berbicara, lalu merendahkan suaranya dan berkata dengan nada lembut, Tuan, apakah Anda punya instruksi? Siming tiba-tiba memunggunginya, membuka lengannya, dan tidak berkata apa-apa. Cao Xiaoli tampak agak canggung, dan untuk sesaat ia tidak tahu apa yang Siming inginkan darinya. Saya ingin mandi dan berganti pakaian, kata Siming. Cao Xiaoli bergegas ke sisinya dan membuka jubah hitamnya. Ia sangat berhati-hati. Setelah jubahnya dibuka, Cao Xiaoli berjinjit dan dengan lembut membersihkan pakaian dari bahunya. Siming menurunkan lengannya, dan jubah hitam itu meluncur lembut di atas kulitnya yang mulus dan jatuh ke tanah dengan keras. Cao Xiaoli berlutut di satu sisi sambil memegang jubah hitam itu, dan matanya terus menatap air kolam yang bergetar. Jantungnya berdebar lebih cepat, dan ia sedikit bingung apakah ini hukuman untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, setelah Cao Xiaoli naik tahta, mimpi buruk itu akhirnya datang. Setiap hari setelah sidang, Cao Xiaoli duduk di singgasana, raut wajah berwibawanya masih segar ketika Siming datang untuk menjatuhkan hukuman yang tidak menyakitkan, tetapi sangat memalukan. Cao Xiaoli tak ingin mengingat detailnya, ia hanya bersumpah dalam hati bahwa ketika bosnya bangun, ia akan menggunakan kekuatannya untuk membalas dendam. Membayangkan semua pukulan yang diterimanya demi bosnya membawa sedikit kedamaian di hati Cao Xiaoli. Siming, selain memerintahnya, terkadang bahkan mengajarinya rahasia sihir yang sebenarnya. Wilayah kekuasaan Cao Xiaoli tidaklah rendah, jadi ia sangat terbantu dengan mendengar kata-kata ini. Sebagai raja baru, ia selalu gelisah karena ia menjaga martabatnya selama sidang. Suatu kali, Siming bahkan menggunakan suaranya untuk memaksanya meninggalkan sidang di tengah sidang, melewati layar dan memberinya hukuman langsung. Tinggal di bawah atap orang lain, Cao Xiaoli merasa tak berdaya dan hanya bisa bertahan dalam diam. Ia berpikir, dasar iblis, kebiasaanmu aneh sekali. Kau menyiksaku sekarang, apa kau tidak berharap aku akan membalas siksaanmu setelah bos menjinakkanmu? Pendeta macam apa yang ada di kerajaan dewa ini? Pantas saja kerajaan ini runtuh 700 tahun yang lalu. Cao Xiaoli menanggung ini untuk waktu yang lama. Setiap hari, setelah Siming tertidur di aula roh bintang, ia akan mengipasinya dengan kipas daun palem. Setelah selesai, ia akan menyelinap keluar untuk berlatih pedang, memikirkan balas dendam di masa depan.
Tanpa sepengetahuan Cao Xiaoli, Siming memperhatikan dalam diam dari kegelapan saat ia berlatih. Siming sendiri tidak bisa menjelaskan mengapa, meskipun gadis ini sama sekali tidak seperti dirinya di masa kecil, ia selalu melihat sedikit jati dirinya dalam dirinya. Sebulan kemudian, Cao Xiaoli akhirnya berhasil. Ketika Ning Changjiu bangun, tahun baru Tisan juga telah dimulai di dunia luar. Ketika Cao Xiaoli mengetahui bahwa Ning Changjiu telah bangun, ia sedang berdoa di kuil di kota, berharap penguasa baru kerajaan Tuhan tidak akan datang dan menimbulkan masalah seperti sebelumnya. Untungnya, tampaknya tidak ada komunikasi antara para penguasa utama, dan kota relatif tenang pada hari-hari setelah Ning Changjiu bangun. Setelah bosnya bangun, Cao Xiaoli tiba-tiba menjadi jauh lebih tangguh. Ia bahkan berpikir bahwa wilayahnya sudah sempurna hari ini dan tampaknya ia bahkan bisa bersaing dengan Siming. Jadi ia, yang selalu berani dan bertanggung jawab, benar-benar mencobanya sekali, dan hasilnya tentu saja tragis. Aku telah melihat bahwa kau memiliki sifat pemberontak. Siming meraih telinganya dan mengangkatnya dari tanah. Mata Cao Xiaoli berkaca-kaca. Ia mencengkeram ikat pinggangnya erat-erat dan menatap Ning Changjiu untuk meminta bantuan. Luka-luka Ning Changjiu sebagian besar telah pulih, tetapi otot-ototnya robek begitu parah sehingga kekuatan waktu kesulitan untuk memperbaikinya. Selama sebulan terakhir, ia telah berganti kulit berkali-kali, sebagian besar kulit barunya berwarna seperti ubi panggang. Selapis demi selapis, warnanya perlahan kembali ke warna aslinya. Mengganti urat-urat yang putus di tangan dan kakinya terbukti sulit, dan tulang-tulangnya yang hancur bagaikan porselen, sulit direkatkan. Ketika ia terbangun, kesadarannya tampak kabur. Ia menatap kosong ke arah pakaian barunya, diam, dan wajar saja, tak menanggapi tatapan memohon Cao Xiaoli. 3 hari kemudian, ia akhirnya tersadar dari lamunannya. Ia membuka mata, menatap Siming, dan berkata, "Terima kasih." Siming menerimanya dengan tenang, lalu berkata, "Apakah kau masih bisa menggunakan pedang itu?" Ning Changjiu mengangguk dan berkata, "Kau bisa mencoba." Siming berkata, "Jika tidak berhasil, jangan dipaksakan." Ning Changjiu bersenandung dan berkata, "Aku akan membantumu memutuskan kontraknya dulu." Cao Xiaoli memperhatikan dengan penuh semangat dari samping, berpikir dalam hati, "Bos, apa kau bodoh? Jika kontrak ini dilanggar, bagaimana kau bisa menyerahkan wanita gila ini? Tahukah kau bahwa Ye Chu dibunuh olehnya?" Namun ia hanya berani mengeluh dalam hati, tak berani bersuara. Proses pemutusan kontrak tidaklah rumit. Ning Changjiu dan Siming memutuskan hubungan mereka, dan kekuatan waktu mengalir kembali ke tubuh Siming. Siming merasakan darah yang mengering mengalir lagi, menggerakkan jari-jarinya untuk mensimulasikan untaian waktu. Tatapannya beralih ke ujung jarinya, dan ia mengerutkan kening, mengapa hanya tersisa begitu banyak? Ning Changjiu berkata, "Itu tidak buruk. Kekuatan takdir telah hampir sepenuhnya musnah. Dalam 100 tahun, tidak akan ada lagi keabadian di kota ini." Siming terkekeh, "Lebih dari 100 tahun. Ning Changjiu bertanya, "Apakah kau sudah menemukan cara untuk keluar?" Siming berkata dengan bangga, "Ye Chu bisa mencapai kekuatan penghancur dan peninggian langit, jadi mengapa aku tidak?" Ning Changjiu merenung dalam diam, tanpa berkomentar. Siming bertanya, "Wawasan apa yang kau peroleh dari melawan penguasa berdosa?" Ning Changjiu tersenyum getir, "Kekuatanku telah terkuras habis, dan kultivasiku telah hancur. Bagaimana aku bisa mendapatkan wawasan?" Siming berkata, "Lalu, tahukah kau mengapa aku menyelamatkanmu dan menunggumu bangun?" Ning Changjiu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Siming berkata, "Aku ingin kau melawanku." Ning Changjiu menatapnya dengan tenang. Siming perlahan bangkit dan berkata dengan dingin, "Jika kau tidak datang ke sini tanpa izin, Raja Berdosa juga tidak akan datang. Ye Chu pasti sudah membelah langit sejak lama, dan aku sudah merakit jam matahari lengkap dan melakukan perjalanan ke ujung dunia. Sekarang Ye Chu sudah mati, roh-roh yang kukumpulkan semuanya hilang. Mulai sekarang, satu-satunya jalan adalah kenaikan, dan keretakan dalam pikiranku hanya bisa diperbaiki dengan membunuhmu." Ning Changjiu mendengarkan dengan tenang dan berkata, "Bahwa aku melihat jam matahari." Siming tiba-tiba teringat gagak emas, dan tatapan aneh melintas di matanya. Ia mengangguk dan menuntun Ning Changjiu ke ujung jalan. Di tengah air yang tenang dan cahaya lilin, jam matahari yang rusak itu duduk agak miring, diam. Ning Changjiu perlahan mengangkat tangannya dan menyentuh permukaan giok halus jam matahari itu. Tepi-tepinya yang retak, meskipun utuh, masih berkilau samar diterpa cahaya bulan. Dengan sekejap pikirannya, gagak emas melesat keluar dari cangkangnya di dalam rumah ungu, berubah menjadi cahaya keemasan yang mengalir di sela-sela jarinya. Ning Changjiu menunjuk jarinya, yang tampak seperti dicelupkan ke dalam tinta emas. Ia menggunakan jarinya sebagai pena untuk menyelesaikan separuh lingkaran lainnya. Berdiri di belakangnya, mata Siming berkedut. Awalnya ia mempertimbangkan untuk memurnikan gagak emas sebagai materi untuk belahan jiwanya, dan bahkan membujuk Ning Changjiu untuk menjadi mataharinya. Kini, setelah semua kekacauan itu, ia mengubur pikiran itu jauh di dalam hatinya. Kini, melihat pemandangan ini, ia merasa seolah menyaksikan keajaiban.
Jam matahari yang pecah itu menyerupai gunung, dan di baliknya muncul matahari, pas di dalamnya, memenuhinya sepenuhnya. Di tengah matahari, bayangan seekor gagak hitam berdiri. Siming pernah menjadi dewa yang mengendalikan jam matahari itu. Perasaan harmoni matahari dan bulan ini, perpaduan senja dan fajar, begitu akrab baginya. Jam matahari itu bagaikan pohon yang layu selama 1000 tahun, akhirnya menumbuhkan tunas baru. Ning Changjiu mengendurkan jari-jarinya, dan cahaya gagak emas kembali ke jari-jarinya. Ia menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, gagak emas adalah matahari yang asli. Ia pasti telah menyinari jam matahari ini selama bertahun-tahun, sehingga bisa meniru kemiripannya. Tapi simulasi itu pada akhirnya hanyalah ilusi, kenyataan dan ilusi tidak bisa menyatu. Siming memahami hal ini. Setelah Ning Changjiu menyerap kembali cahaya keemasan di matanya, suasana hati Siming segera tenang. Ia berkata, lagi pula, ini hanya bulan di dalam air. Ning Changjiu berkata, jika semuanya adalah bulan di dalam air, bukankah mereka bisa membentuk bulan purnama? Ning Changjiu bermaksud agar Siming langsung mengekstrak sisa kekuatan dari jam matahari kembali ke tubuhnya sendiri, memadatkannya menjadi roh seperti gagak emas. Kemudian, mereka berdua bisa menyatukan roh mereka untuk membentuk jam matahari yang utuh. Di bawah cahaya lilin, sosok Siming bergerak sedikit, seperti pohon yang bergoyang tertiup angin. Dalam gagasan absurd ini, ia sebenarnya menangkap secercah kemungkinan. Ia berkata, tapi ini palsu. Bagaimana mungkin ini nyata? Ning Changjiu berkata, dunia ini palsu. Titik titik titik. Titik titik titik. Pembebasan Cao Xiaoli sepenuhnya akan memakan waktu 3 hari. Lagi pula, gurunya, Siming telah mengasingkan diri di Aula Roh Bintang, berkonsentrasi penuh untuk menyempurnakan jam matahari. Bagi yang lain, benda suci dunia lain ini tampak seperti batu keras yang sulit dikunyah, tetapi si Maming memiliki hubungan jiwa dengannya. Jika ia benar-benar ingin menyempurnakannya, itu hanya masalah waktu. Namun, jika benar-benar disempurnakan, jam matahari itu akan menjadi sebongkah batu tak berguna dengan hanya tampilan yang indah. Dengan demikian, jam matahari itu tidak akan pernah benar-benar lengkap. Ning Changjiu juga memanfaatkan waktu ini untuk mengistirahatkan tubuhnya. Meskipun tubuhnya telah berganti kulit dan daging, rasanya masih seperti porselen yang direkatkan dengan paksa. Ia mengaktifkan catatan ilahi Shuro dan mulai memperbaiki serta menjahit detail-detail kecilnya. Cao Xiaoli sering duduk dan menceritakan kisah-kisah yang telah terjadi selama setahun terakhir. Namun, Cao Xiaoli sebenarnya hanya melamun di atap tahun itu dan belum mengalami banyak hal, jadi sebagian besar ceritanya hanyalah karangan. Ning Changjiu sangat kooperatif dan pura-pura tidak tahu. Apakah kau masih ingat Suster Su Yansu? Cao Xiaoli tiba-tiba menyebut. Ning Changjiu bertanya, apa yang terjadi padanya? Cao Xiaoli menjawab, dia sekarang membuka toko di luar kota. Toko? Ya, menjual waktu, kata Cao Xiaoli, tapi kau harus menukarnya dengan sesuatu yang berharga. Apakah dia akan menjual semua waktu yang dimilikinya? Tidak, dia bilang dia hanya menjual waktu yang diberikan Ye Chu. Lalu dia ingin menyembunyikan identitasnya dan hidup sederhana. Wajah Ning Changjiu tanpa ekspresi. Dia menatap Cao Xiaoli dan tiba-tiba berkata, waktu yang dibeli Ye Chu darimu telah dikembalikan. Cao Xiaoli tercengang, dia tampak sama sekali tidak menyadari hal ini. Dia pernah mengungkapkan hal ini di masa lalu, didorong oleh gagak emas, dan dia benar-benar melupakannya setelah bangun. Ning Changjiu berkata, awalnya, kau hanya punya beberapa tahun lagi untuk hidup, tapi sekarang kau bisa hidup seperti biasa. Cao Xiaoli mendengar kabar buruk sekaligus kabar baik itu, dan emosinya agak campur aduk, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah karena Ye Chu meninggal? Ning Changjiu menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, Siming membantumu. Mata Cao Xiaoli terbelalak. Ia selalu mencintai sekaligus membenci Siming. Ia menyukai penampilan Siming dan membenci segala hal tentangnya. Mendengar kata-kata Ning Changjiu, hati Cao Xiaoli melunak, tetapi ia berkata dengan nada meremehkan, wanita jahat itu, siapa yang mau membantunya? Dia terlalu memanjakan diri. Keduanya terdiam beberapa saat. Cao Xiaoli tiba-tiba bertanya, bos, kau mau pergi? Ya, kata Ning Changjiu, semua pertemuan di dunia ini pada akhirnya akan berakhir. Maukah kau membawaku pergi? Tanya Cao Xiaoli memelas. Ning Changjiu berkata, menurut si Maming, hanya mereka yang memegang jam matahari yang boleh pergi. Memegang jam matahari. Cao Xiaoli semakin sedih dan berkata, bos, apa kau akan kawin lari dengan wanita jahat itu? Ning Changjiu berkata dengan serius, aku pasti akan kembali untuk menjemputmu nanti. Cao Xiaoli bergumam pelan, oh. Meskipun itu kata-kata bosnya, ia tetap tidak percaya. Dunia ini jelas terlalu luas. Apa yang bisa membuatnya berlubang? Cao Xiaoli berkata, bos, kau pasti tidak baik pada wanita jahat itu. Dia akan mengulitimu tanpa meninggalkan kulit. Saat bos kembali, aku seharusnya sudah dewasa, kata Cao Xiaoli. Nyatanya, ia sudah menjadi gadis berusia 18 tahun yang anggun tahun ini, dengan rambut panjang, pipi halus, dan tubuh yang indah. Meskipun belum sepenuhnya dewasa, ia sudah cukup untuk mengalahkan Wan King Fanghua.
Sejak Ning Changjiu bangun, ia selalu merasakan sedikit kelelahan di sekujur tubuhnya. Kelelahan itu sulit ditangkap, bagaikan awan di luar dunia manusia, dan ia bagaikan burung dengan sayap yang terluka, cepat atau lambat ia akan terbang dan kembali ke awan. Senyum tipis jarang muncul di wajahnya, baiklah, tumbuhlah perlahan. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Ketika pintu aula roh bintang yang telah lama hilang terbuka, Cao Xiaoli bercerita kepada Ning Changjiu tentang bagaimana ia menghadapi Siming tanpa sikap tunduk maupun agresif. Sambil berbicara, Ning Changjiu menoleh ke belakang. Cao Xiaoli mengikuti tatapannya dengan rasa ingin tahu, lalu wajah cantiknya memucat dan tanpa sadar ia mundur sedikit. Tuan, ia mengusap wajahnya dan langsung berubah menjadi ekspresi yang sopan. Lagi pula, ia tidak yakin apakah bosnya bisa mengalahkannya. Luka Ning Changjiu pada dasarnya juga telah sembuh. Ayo kita pergi, tanya Ning Changjiu. Siming berkata perlahan, sudah kubilang, aku ingin bertarung denganmu. Untuk apa repot-repot? Ning Changjiu berkata, jika kau tak sengaja membunuhku, kita tidak akan pernah bisa keluar. Siming berkata, jangan khawatir, aku tahu batas kemampuanku. Pertarungan ini hanya akan menentukan pemenangnya. Setelah kita keluar, kita akan memutuskan apakah akan hidup atau mati. Ning Changjiu berkata, kalau begitu aku akan mengaku kalah. Siming berkata, kalau kau tidak mau bertarung, aku tidak akan pergi. Lagi pula aku sudah menunggu lebih dari 700 tahun. Aku bisa menunggu. Bagaimana denganmu? Ning Changjiu terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada kesal, apa kau benar-benar pantas dipukuli? Siming tetap bergeming. Ia berjalan melewatinya, jubah hitamnya berkibar, tatapannya yang dingin dan sedingin es menatap lurus ke depan. Dengan satu tangan, ia menyerahkan surat tantangan itu kepada Ning Changjiu. Dengan tangan lainnya, ia menghunus pedang hitamnya dan meletakkannya di telapak tangan Cao Xiaoli yang terbuka. Aku tidak akan membawa pedang ini, atau kau bisa mati. Ning Changjiu perlahan berdiri, dan ia menerima surat tantangan itu. Angin bertiup di luar aula. Angin itu berasal dari ujung dunia, tempat yang akan mereka tuju. Aku punya satu syarat lagi, kata Ning Changjiu. Apa? Yang kalah akan diperbudak. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.